أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan kitab Arba'in An-Nawawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dan taufik sehingga kita bisa mengambil faedah apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini, dan semoga itu menjadi amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebulan tidak berjumpa ya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali belajarnya berkaitan dengan hadis tentang ilmu waris. Ya, kita baca dulu hadisnya. Al-haditsu salisu wal arba'un an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraid bi ahliha fama abqatil faraidu falil awla rajulin dzakarin. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini berkaitan dengan dasar ilmu waris. Ya, berkaitan dengan dasar ilmu waris. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha, berikanlah warisan itu kepada yang berhak. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Adapun yang tersisa dari harta waris tersebut, maka kerabat laki-laki yang dekat yang lebih berhak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, tentu sebelum agak rumit-rumit berkaitan dengan angka-angka, kita pahami dulu struktur berpikirnya berkaitan dengan harta waris dulu dari awal, sehingga nanti kita ketemu harta waris itu yang seperti apa yang perlu dibagikan kepada ahli warisnya.
Kan terkadang ada kecampuran, yang itu boleh dibagikan, yang itu tidak diperbolehkan, dan seterusnya. Dan kita pada saat kita belajar ilmu waris, Bapak dan sekalian, tentu kita perlu mengetahui bahwa belajar ilmu waris mempunyai beberapa keutamaan. Karena ilmu waris termasuk ilmu yang awal-awal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu belajar ilmu tersebut memiliki keutamaan, apalagi di sekitar kita atau di keluarga kita barangkali sebagian belum memahami tentang ilmu waris tersebut, dan sebagian membagi harta waris dengan sama rata atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering menjumpai tatkala pembagian harta waris setelah dibagi terjadi ketidakharmonisan antar anggota keluarga, dan itu tidak kita inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, di antara keutamaan kita belajar ilmu waris, ini kita murojaah dulu ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Kalau menunjukkan kata perintah berarti itu wajib. Dan ajarkanlah faraid itu. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu, ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu agama ini. Dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia itu ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Berarti Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berupaya berusaha untuk belajar ilmu waris ini, dan semoga itu adalah amal kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita di Masjid Babus Salam pada malam hari ini belajar ilmu waris. Dan Masya Allah, semoga Masjid Babus Salam senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan ilmu-ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang pertama nih, bahwa termasuk diperintahkan kita untuk belajar ilmu waris dan mengajarkannya. Karena apa? Karena ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keutamaannya, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3. Fama wara'a dzalika fa huwa fadlun. Sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan. Ayatun muhkamatun, yang pertama ayat muhkamat. Au sunnatun qaimatun, sunnah yang tegak. Au fariidatun adilatun, dan ilmu faraid yang adil. Itu adalah sebuah keutamaan tentang ilmu faraid itu. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Contohnya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum. Dan belajarlah ilmu waris, karena ilmu waris itu juga termasuk bagian agama kita. Masya Allah, ini keutamaan tersendiri, belajar Arab. Dan alhamdulillah di sini ada belajar bahasa Arab, Ibu-ibu tasnya lancar apa mandut, Ibu? Lancar terus berjalan. Alhamdulillah. Sampun dugi jus pinten? Gini ada keutamaan kita belajar bahasa Arab dan belajar ilmu waris. Walaupun mungkin belajarnya kita ngos-ngosan, kadang belajar kadang enggak, tapi kita upayakan ada upaya ke sana. Ada upaya ke sana. Dan belajar ilmu waris juga kita berusaha untuk belajarnya. Makanya apabila
di usia 40, 50 tahun dan seterusnya, apabila kita belum menentukan pattern hidup kita, terkadang kan kita masih goyang-goyang lagi. Mau belajar apa? Terlalu banyak ilmu sekarang kan, ya. Mau seakan-akan ilmu itu kalau dulu kan jauh, kalau sekarang apa? Mendekat. Iya. Mau kita cari apa saja, kita mudah mendapatkannya. Tetapi kita terkadang sedikit waktu untuk mendalami ilmu tersebut. Maka pesan para ulama, barangkali kita mau bermujahadah, kita upayakan untuk banyak menyendiri dan kita banyak belajar. Nanti insya Allah Allah akan angkat belajar kita. Termasuk mungkin ini ya, belajar ilmu bahasa Arab dan ilmu faraid ini. Itu adalah beberapa keutamaan orang yang belajar ilmu faraid. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita pahami, pertanyaannya, siapakah yang berwenang membagi warisan itu? Sinten? Orang tuakah? Pamankah? Mudinkah? KUA-kah? Atau siapa? Sinten? Kan nanti kan dalam urusan harta waris biasanya kan kita kumpul semua. Yang paham ya. Berarti kalau orang paham berarti sumbernya dari orang yang paham ilmu waris, berarti paham sumbernya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam ilmu waris yang berhak membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fondasi kita. Tatkala di sana nanti ada konflik, barangkali ada pendapat, ada 4 keluarga, barangkali ada 4 anak gitu, semua memperebutkan harta warisannya. Karena sekarang kan lagi banyak di Malang itu kan tanah sudah dijual tapi nanti ahli warisnya gugat, sehingga banyak ditemukan di dekat Alum itu sudah di-split, kafling-kafling itu akhirnya ditutup. Ini adalah harta waris, disebutkan semua anak cucunya di situ, kan? Banyak teman-teman, banyak. Dan ini kan perlu kita pahami bahwa yang berhak membagi harta waris adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dituangkan dalam apa? Al-Qur'an. Hadisnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayaini. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka. Harta pusaka itu harta apa? Harta waris, ya. Anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Berarti ini pedoman kita Bapak-Ibu sekalian. Ya, bagian kalau nanti terjadi situ ada diskusi yang panjang, ya, karena kalau melihat harta itu kan hijaunya itu menggiurkan kan ya. Maksudnya pengen memilikinya itu kan besar, apalagi hartanya banyak, di mana-mana ada harta orang tua. Ya. Sehingga tidak heran ada beberapa lembaga itu Bapak-Ibu sekalian. Lembaganya sudah besar. Ya mungkin karena ini ada anak-anaknya 3 atau 4 itu ya. Ini yayasan itu bisa dirubah oleh menantunya. Bisa dirubah oleh menantunya. Sehingga apa? Ibunya itu yang punya yayasan ini mengeluh, tolong itu selesaikan ini. Itu sudah direbut sama menantunya. Ini itu bagian dari apa? Urusan dunia. Maka di sini kita harus pertama kali memahami dalam pembagian ilmu waris, yang berhak membagi adalah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalil yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 176. Ya, tadi ayat An-Nisa ayat 11, kemudian An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun.
mereka meminta fatwa kepadamu tentang halalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang halalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Ini dalilnya tentang pembagian waris, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini panjang, ya. Ya Rasulullah, hatani batana Sa'd bin Rabi qutila abuhuma ma'aka yauma ahadin Uhudin syahidan wa in'am ummaha akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunhikani ila walahuma malun. Panjang nih. Intinya bahwa wahai Rasulullah, ini ada dua putri Sa'ad bin Rabi, ayahnya telah meninggal tatkala dia ikut perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua hartanya. Ya, ada seorang sahabat yang pergi ke Uhud kemudian meninggal, ada dua putrinya, tapi harta orang tersebut diambil oleh siapa? Pamannya. Dan tidak sedikit pun menyisakan untuk dua putrinya. Ini kan kejadian seperti ini ada nomor betul? Ada, ini. Dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk kedua putrinya. Keduanya belum menikah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang akan memutuskan perkara ini. Ini dalil bahwa yang berhak memutuskan harta waris adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat waris, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil paman anak ini sambil bersabda, bagikan kepada dua putri Sa'ad 2/3 bagian dan ibunya 1/8-nya, sedangkan sisanya untuk engkau. Nanti kita belajar pembagiannya, ya. Kalau 2/3 sama 1/8 itu kan tidak bisa sama, ya. 2/3 sama 1/8, ya. Nanti kita coba belajar bersama nanti bilangan berapa yang bisa membagi sama-sama dari harta seluruhnya. Kalau ini pelajaran SD kelas pinten ya tadi? Kelas 5 atau kelas kawan tadi? Pembagian kan harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu, ya, baru bisa dibagi. Ini kaitannya dengan kaitan dengan siapa yang berhak membagi warisan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam An-Nisa ayat yang 11, 176 dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan ada lagi, ya, ada ayat 13 juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak membagikan harta waris, kemudian kita pahami apakah harta waris itu. Ya, apakah harta waris itu? Secara bahasa di sini, ya, harta waris dalam ilmu faraid adalah barang peninggalan mayit, barang yang ditinggalkan oleh mayit. Itu secara bahasa. Kemudian menurut jumhur, harta waris adalah semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit. Tadi kan menurut bahasa adalah barang yang ditinggalkan mayit. Kemudian menurut jumhur adalah semua harta atau hak secara umum, harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit. Ya, semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit. Sehingga dari situ ada seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, yang menjelaskan at-tarikah, harta waris adalah
segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, ya, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit bisa berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya, harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang dia peroleh selama hidupnya, atau hak dia yang ada pada orang lain. Misalnya apa? Orang lain hutang kepada si mayit ini, itu termasuk juga harta waris. Atau gajinya, misalnya pertengahan bulan ya meninggal, sedangkan dia masih punya gaji, itu bisa menjadi harta waris. Atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan. Misal ada barang yang digadaikan, itu juga menjadi harta waris apabila sudah ditebus gadaiannya. Atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia. Contohnya apa? Barang baru yang diperoleh dari terbunuhnya dia. Misalnya santunan. Diadakan ya. Kalau kecelakaan biasanya ada apa? Santunan. Itu termasuk harta waris menurut ulama ini. Kan bisa kalau apa namanya Pak? Kalau kita jasara harja itu kan ya. Kalau meninggal kan biasanya ada santunannya, dan ini masuk dalam harta waris. Sangat dipahami ya. Poin pertama adalah siapa yang berhak membagi waris. Yang kedua, pengertian apakah harta waris itu. Secara umum adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Perinciannya tadi ada yang itu menjadi masih ada dalam dirinya, atau dalam hak orang lain, atau yang tertunda dalam kepemilikannya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang poin yang ketiga yang perlu kita pahami, harta yang tidak berhak diwarisi, harta yang tidak boleh diwariskan. Nanti jangan-jangan kita mewariskan harta yang tidak boleh diwariskan. Yang nomor satu yang tidak boleh diwariskan, misalnya adalah peralatan tidur untuk istri. Jenengan kan membelikan, ya, suami membelikan peralatan tidur, ranjang dan seterusnya, itu tidak boleh diwariskan. Atau peralatan yang khusus bagi dirinya. Atau pemberian suami kepada istrinya semasa hidupnya, itu tidak boleh diwariskan. Misal saya memberikan mobil kepada istri, kemudian kita meninggal, itu tidak boleh, bukan termasuk harta warisan karena sudah menjadi miliknya istri. Makanya kadang-kadang kita kalau di lembaga pendidikan itu harus hati-hati ya. Kadang kan karena beberapa lembaga itu kan susah untuk mendapatkan SHM atas nama lembaga, sehingga biasanya di atas namakan pribadi. Biasanya konfliknya tatkala apa? Sudah meninggal, mereka masih memberikan ya warisannya ini, ahli warisnya biasanya bisa gontok-gontokan untuk mendapatkan harta warisnya itu. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Nomor setunggal tak paham ya? Peralatan tidur untuk istri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada istrinya semasa hidupnya. Makanya ibu-ibu harus paham ini miliknya suami atau miliknya istri. Kalau sudah menjadi miliknya istri, kalau suami meninggal tidak termasuk dalam harta waris. Kalau ibu-ibu dikasih tanah, cepat disertifikatkan, maksudnya supaya itu menjadi ya, nanti kalau ditinggalkan suami, jenengan anak-anak nggak soleh, nggak taat pada jenengan, ya, masih punya iya harta tadi. Ya. Kan kadang kita itu kalau memberi kan kadang bisa kita cabut lagi kalau tidak ada
Iya, tidak ada buktinya. Mobil ya, diberikan mobil ya, kalau ini bisa diatasnamakan istri, dan itu tidak termasuk harta waris. Nomor kali harta yang tidak boleh diwariskan, harta yang telah diwakafkan oleh si mayit. Harta yang telah diwakafkan oleh si mayit. Misalnya sudah mewakafkan tanah untuk masjid, itu tidak boleh diwariskan lagi, ya. Tidak boleh diwariskan lagi. Misalnya mewakafkan kitab-kitab, tidak termasuk warisan lagi, dan seterusnya. Yang nomor 3, yang ini perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh diwariskan adalah barang yang diperoleh dengan cara haram. Barang yang diperoleh dengan cara haram. Misalnya apa? Barang curian, barang korupsi, ya? Itu tidak boleh diwariskan. Nanti kan membawa dampak pada anak keturunan terusnya, maka tidak boleh diwariskan. Sebaiknya seperti apa barang tersebut? Seperti diapakan Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau bisa dikembalikan, ya. Kalau bisa dikembalikan ke pemiliknya, atau yang dikembalikan pada yang berwajib, ya. Kalau itu di Indonesia ya mungkin berbeda ya. Silahkan dipikirkan untuk mengembalikannya seperti apa, ya. Mewariskan harta yang haram, ya. Hartanya banyak, ternyata setelah kita cek-cek ternyata banyak yang haram, ya, berarti yang diwariskan adalah harta yang murni dari yang didapatkan oleh si mayit tersebut, dan ini tidak boleh diwariskan menurut hukum Islam, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya, kita memohon supaya harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal, yang itu apabila ada nanti sisanya bisa diwariskan pada anak keturunan kita atau ahli waris kita. Bisa dipahami, ya? Tadi sudah belajar siapa yang berwenang membagikan waris, kemudian apa tadi? Pengertian, ya, harta waris, kemudian harta yang tidak boleh diwariskan, ya. Kemudian yang selanjutnya kita harus mengetahui sebelum pembagian harta waris, kita mengetahui harta-harta yang harus diselesaikan dulu, tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan dulu. Yang itu mengurangi harta milik si mayit. Kalau tidak diselesaikan, nanti pembagiannya ternyata ada harta yang perlu dikeluarkan, yang itu sudah masuk dalam harta waris, itu tidak barokah, ya, karena itu perlu ditunaikan terlebih dahulu. Nomor setunggal yang perlu diselesaikan adalah perawatan jenazah, mu'naz tajahiz, yaitu perawatan jenazah, kebutuhan perawatan jenazah hingga penguburannya. Itu perlu dikeluarkan dulu dari harta si mayat ini. Perawatan jenazah, kebutuhan perawatan jenazah hingga penguburannya. Kalau di sini menggali kuburan ada jasanya, Bapak. Yaitu termasuk dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Pembelian kain kafan, upah penggalian tanah, upah memandikan barangkali ada, itu, ya. Itu dikeluarkan semua terlebih dahulu. Bahkan yang biasa kita alami adalah perawatan selama orang tua atau orang yang mayat ini sebelumnya adalah sakit, ya. Selama kan udah sakit dulu, kan barangkali dia memanggil pembantu untuk merawatnya. Itu kalau ada harta si mayat dikeluarkan dulu untuk ya gaji itu. Barangkali selama ini kan memakai harta anak, karena mungkin orang tua belum bisa menjual asetnya atau waris tadi, sedangkan menggajinya itu dari harta anaknya atau kebutuhan obat-obat dari
anaknya, berarti itu diambilkan dari harta si mayit tadi. Saya dipahami ya? Ini untuk dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan harta waris. Yang kedua yang perlu diselesaikan adalah al-huquq al-muta'alliqah bi ainit tarikah, atau hak-hak yang berhubungan dengan harta waris. Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris. Contohnya apa? Contohnya hutang piutang atau penggadaian. Ya. Contohnya hutang piutang atau gadaian. Itu perlu diselesaikan dulu. Bahkan ada sebagian pendapat itu diselesaikan dulu sebelum biaya perawatan jenazah. Diselesaikan dulu berkaitan dengan manusia, ya, sebelum biaya perawatan jenazah. Itu perlu kita pahami ya. Al-huquq al-muta'alliqah bi 'ainit tarikah, atau hak-hak yang berhubungan dengan harta waris. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hutang. Ad-duyun ghairu al-muta'alliqah bi tarikah, yaitu hutang si mayit apabila si mayit mempunyai hutang, ya, baik berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala maupun dengan haknya hamba. Misalnya haknya Allah Subhanahu wa taala apa? Yang harus diselesaikan dulu. Zakat. Iya, misalnya zakat. Ya. Ini berkaitan dengan harta waris, ya. Berarti zakat, ya. Atau kafaroh, ya, denda. Itu selesaikan dulu. Atau yang berhubungan dengan anak, ada hutang piutang. Jangan dipahami ya, harta yang perlu diselesaikan ya, berkaitan dengan mayit, perawatan mayit tadi, kemudian berkaitan dengan harta si mayit, kemudian yang tiga tidak ya, yang berhubungan dengan hutangnya si mayit. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta waris adalah wasiat si mayit. Wasiat si mayit. Wasiatnya tidak boleh mengandung maksiat, itu baru dilaksanakan. Kalau wasiatnya mengandung maksiat tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Wasiat yang berkaitan dengan maksiat. Wasiat yang mengandung maksiat. Ya, misalnya, nanti aku punya tanah ini, tolong kalau aku meninggal jual, kemudian bangun pesariannya mbah ini, misal seperti itu kan ya. Nah, atau nanti kalau ini saya meninggal, tolong undang warga sini untuk membeli miras. Ya, tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Ini ya. Saya dipahami ya. Ranah berpikir kita ya. Berarti ada harta yang perlu dibagikan dulu, diselesaikan dulu sebelum harta waris itu dibagikan pada ahli warisnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebutuhan perawatan jenazah atau si mayit itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan harta si mayit, yaitu berkaitan dengan penggadaian, karena dia di situ ada hartanya si mayit, atau berkaitan dengan hutang si mayit, baik itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala maupun haknya
anak Adam. Ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan wasiat yang di sana tidak mengandung maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diselesaikan dulu. Kan biasanya kalau kita buru-buru kan tidak memperhatikan ini ranah-ranah ini ya. Terus ada harta kelihatannya sudah selesai semua langsung dijual dibagikan, padahal ada korinah-korinah yang perlu kita perhatikan sebelumnya untuk pembagian harta waris tersebut. Tadi berarti ada lihat. Kita lanjut sebentar Bapak Ibu sekalian ini. Setelah 4 tadi selesai Bapak Ibu sekalian, ya, haknya si mayit selesai, harta berkaitan dengan mayit selesai, hutangnya selesai, kemudian wasiat yang tidak mengandung maksiat selesai, yang tidak melebihi sepertiganya selesai, kemudian baru dibagi harta waris. Pertanyaannya di sini, tatkala kita pembagian harta waris itu ada, kemudian di situ hadir orang-orang saudara, ada mungkin saudara-saudara, ada anak yatim yang hadir di situ, kita beri atau tidak Bapak sekalian? Ya, sebaiknya diberi. Ini dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat ke-8. Artinya diberinya sekedarnya saja, ya, sesuai dengan kesepakatan di situ. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufan. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Masya Allah, Islam ya, indah sekali ya. Tatkala kita membagi harta waris, kok di sana ada kerabat yang tatkala pembagiannya itu melihat tapi tidak mendapatkan bagian, kemudian anak yatim dan seterusnya itu ya diberi sekedarnya supaya mereka tidak kecewa atau ya tidak ini. Atau mungkin ada orang yang berbaik hati dari ahli waris itu ya memberikannya. Harus dipahami ya. Pertama tadi siapa yang berhak memberikan, membagi harta waris. Yang kedua pengertian harta waris. Ketiga hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta waris ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum semua sudah selesai ya, kemudian kita bagikan, tapi ada hal-hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum nanti kita kecewa saat kita sudah mendapatkan harta waris ternyata itu dibatalkan secara hukum. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah al-muwaris, orang yang akan mewariskan hartanya dinyatakan telah mati. Dinyatakan telah mati, ini penting ya. Jangan ya al-muwaris yang mewariskan harta ini masih hidup, nanti hartanya sudah dibagi secara warisan. Itu tidak diperbolehkan. Artinya karena mungkin perginya lama. Kan ada orang yang mungkin meninggalkan harta, suaminya nikah dengan yang atau ada masalah apa pergi, lama tidak kembali-kembali, sehingga di situ ini diapakan harta ini, sehingga sepakat di situ dibagi, ternyata orangnya masih hidup. Makanya yang poin pertama adalah memastikan al-muwaris adalah telah meninggal dunia. Ya kan khawatir nanti pergi lama akhirnya apa? Balik pulang lagi menanyakan hartanya, ternyata sudah dibagi kepada ahli warisnya. Ini harus hati-hati. Makanya harus dipastikan terlebih dahulu. Yang poin selanjutnya yang perlu kita pastikan adalah al-warisun wal warisat, yaitu ahli waris masih hidup pada saat kematian si mayit.
Artinya yang akan mewarisi itu Bapak Ibu sekalian, ya posisinya harus masih hidup. Jangan mayat dikasih harta waris, ya. Bisa dipahami ya? Ini ada hal yang perlu diperhatikan saja ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, tatkala kita sudah ada ini harta warisnya sudah ini, harta warisnya ini sudah semua sudah dinyatakan beres, haknya orang lain sudah diselesaikan semuanya. Kemudian yang akan mewarisi sudah paham itu dinyatakan telah meninggal dunia, yang akan mewarisi sudah ada hidup ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita memahami ya, dalam di sini adalah taksilul masalah, yaitu angka pembagian yang paling kecil. Nanti kan kita belajar di sana ya. Angka pembagian yang kecil untuk membagi harta waris ini. Kita nanti memahaminya. Misalnya ada orang tua meninggalkan 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, berarti pembagian terkecilnya berapa? 3 anak perempuan 5 ya. 3 anak perempuan 1, laki-laki 2, berarti 5. Berarti seperti itu ya. Nanti kita belajar seperti itu untuk mengetahui cara pembagian harta waris itu. Itu perlu diperhatikan sebelum kita membagian harta waris. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya untuk malam hari ini. Tapi ranah berpikirnya sangat dipahami ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta waris tadi. Yang kuncinya pertama adalah apa? Yang berhak membagikan harta waris adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau ada orang lain yang ikut campur tangan, ikut membagi yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dinasihati, barangkali bisa dinasihati ya. Yang kedua apa tadi? Pengertian harta waris. Harta waris itu adalah harta peninggalan mayit yang itu barangkali ada di mayit atau yang masih menjadi haknya di luar sana, atau yang masih ada penundaan ya, baik itu gaji maupun mungkin santunan dan seterusnya. Itu menjadi harta waris. Kemudian sebelum pembagian harta waris kita selesaikan dulu hak-hak orang yang perawatan si mayit, hartanya si mayit, hutangnya si mayit maupun wasiatnya si mayit. Ya, setelah itu semua selesai, baru kita perhatikan memastikan bahwa mayit telah nyata meninggal dunia. Kemudian yang akan mewarisi harus hidup pada saat pembagian warisan tersebut. Dan ketiga poinnya adalah kita mengetahui pembagian angka-angka pembagian untuk membagi harta waris itu tersebut ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini, karena tadi ada undangan dari sebelah rumah ya, Ustaz Bunda, karena baru pulang dari umroh ya, sehingga jam 7 undangannya. Insyaallah, mungkin semoga kita lanjutkan pekan selanjutnya ya, pekan ketiga insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semuanya dan memberikan kita pemahaman sehingga kita bisa mengambil ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dan bisa mengamalkannya, sehingga itu kita harapkan menjadi bekal kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد